92,2 Serambi FM, Syederalon kembali lagi di program talk show bersama Erpa Aceh. Tentunya di program Kopi Bengoh. Nah, ini kopinya tadi kita udah ngopi off air ya. Jadi tidak ngopi on air lagi. Kopi Bengoh ya, tapi kopinya udah tadi. Udah kita ya tadi ya. Karena kami kalau bilang kopi itu memang kewajiban ya. Iya benar. Nanti kalau puasa berarti ngopinya sahur. Kopi sahur atau malam berbuka. Habis tarawih nanti ngopi ya. Nah, ini kan menjelang bulan Ramadan juga nih. Apa nih kegiatan-kegiatan Erpa yang sudah ada di depan pelupuk mata mungkin untuk spesial Ramadan? Apakah nanti jam patwalnya akan berkurang karena Ramadan atau gimana? Pengalaman di tahun 2019 hari pertama puasa langsung saya ada bersama teman. Start pertama untuk puasa pertama ambil ambulan setelah subuh. Setelah subuh dan ambulan dari Aceh Timur langsung gas gerak ke Zainabidin. Itu yang pertama. Selanjutnya kita beransur, kalau kita bilang bulan puasa kita tidak membatasi. Terkadang nanti kan dari yang tinggal di rumah bersama keluarga, bersama orang tua, udah tahu nih ada ambulan mau masuk sore gitu. Kadang nanti di rumah kan udah siap buat untuk bukaan gitu kan. Jadi teman-teman menyiapkan minuman itu di dalam botol masing-masing. Jadi buka puasanya nanti ya jalan. Waduh, ini puasanya jadi pahalanya jadi berlipat-lipat gitu ya. Amin. Terkadang pernah juga lagi jalan kok udah sepi ya. Tengok kiri kanan, orang jual kelapa kok udah pada minum. Kita lagi ngawal bulan nih. Saya stopkan terus. Buka puasa dulu saya. Beli air mineral aja enggak apa-apa. Buka puasa pakai air mineral. Udah, penting puasanya udah kita batalkan dulu, udah kita buka, baru kita lanjut ke rumah sakit. Jadi puasa insya Allah semua jalan. Untuk kegiatan buka puasa bersama di 2019 ada, tapi yang 2020 kan karena COVID ya. Kita semua ini dari juga teman-teman. Masih COVID nih. Ya masih, cuma kan tidak separah yang 2020 tak bilang. Iya benar. Tapi kalau ini sekarang kita persiapkan ya protokol kesehatan tetap kita ikuti ya, mungkin kegiatan-kegiatan nanti ya kita ikuti menurut arusnya aja. Oke. Terus kalau udah sampai rumah sakit dikawal ambulansnya, apa yang dilakukan oleh relawan? Setelah sampai di rumah sakit tuh relawan Erpa tuh ngapain aja? Kami cuma sampai rumah sakit, kami di rumah sakit kan tidak boleh foto-foto ya. Kita cuma ambil laporan, maksudnya kalau nanti teman-teman dari Erpa siapa yang awal foto bersama driver gitu di depan ambulan untuk laporan kami saja gitu. Nah setelah itu ya kami kadang berangkat. Kadang nanti ada driver, mana cepat kali, saya jauh-jauh nih sampai sini kalian pergi, nggak kalian kawannya aku ngopi. Masya Allah. Jadi bertambah persaudaraan juga gitu ya. Terus terkadang nanti kan keluarga pasien mengira kami ini meminta bayaran gitu. Mohon maaf, kita tidak meminta, kita tidak menerima. Nah kami bahasanya gini, Erpa Aceh sudah menfatwakan kepada seluruh keluarga besar yang ada di Erpa Aceh, haram hukumnya menerima apalagi meminta uang atau sejenisnya, bentuk terima kasih dalam berbagai bentuk untuk kami tidak menerima. Ya, tapi memang kadang dengan ikhlas juga si keluarga pasien itu untuk memberi gitu, karena memang mereka mengatakan bahwa ucapan terima kasih ya, namanya juga ucapan terima kasih. Itu bagaimana cara menolaknya? Kan nanti takutnya nggak enak gitu kalau ditolak terus. Jadi pengalaman ada teman kami satu orang Tengku Imum. Jadi dia ngantar jenazah nih ke rumah duka. Jadi pihak keluarganya itu ngasih duit. Ini dibilang dia untuk uang minyak. Mereka berlima dikasih duit 500.000. Kebanyakan nih kan. Capek ditolak, ujung-ujungnya diterima. Oke bu, terima kasih, ini saya terima ya. Dia masuk ke dalam. Ini sedekah dari kami untuk keluarga. Kami kembalikan lagi. Karena kami maksudnya gini, bahasa kami itu kalau kami bilang kami tidak mengambil keuntungan di atas orang sakit pun ya. Di atas orang sakit ataupun di atas orang yang sedang berduka. Gunakan aja uang nih, kadang nanti kalau kita Aceh kan ada kenduri senuju sampai 14 gitu. Nah, gunakan uang ini untuk buat kenduri untuk almarhum atau almarhumah. Gunakan untuk itu. Berarti mengawal mobil jenazah juga ya? Iya, jenazah juga gitu. Terkadang ya? Jenazah kita nggak tahu nih dari mana-mana aja. Pernah kami ambulan jenazah dari Riau dari Riau ke Banda Aceh gini. Masuk Banda Acehnya jam 2 malam. Kami bantu. Karena kan drivernya nggak tahu. Nah, setelah selesai semua saya bilang, ini ntar lagi subuh, istirahat bentar.
pagi nanti mau siap-siap balik kanan boleh. Nah, kami memang ada nanti tim musang namanya kami bilang, yang malamnya masih hidup, siangnya mati. Jadi ya kayak gitu, kita bantuin di situ. Iya. Kalau ada yang bilang nggak 24 jam gitu, memang kita ngawal nggak 24 jam. Tapi di saat driver telepon jam 2 malam, lu di mana? Dia udah tahu nih yang musang siapa, di mana? Oke, ini mau sampai. Oke bang. Dan nanti jumpai, abang mau istirahat, yuk kita pulang ke rumah. Nah, jadi saya kebetulan ngekos sama teman-teman. Terkadang nanti driver yang jauh-jauh mau istirahat atau mau mandi atau apa, bisa langsung ke kos gitu. Jadi kami dengan driver ambulan itu boleh kita bilang ya macam antara kami dengan kami juga yang di ERPA gitu. Di saat kami nanti jalan atau touring lintasan ya ke rumah sakit yang saya yang tempat yang sering rujuk, yang sering kami ngawal, mereka selalu ngabari, jangan lupa mampir gitu. Nah, silaturahminya tetap jalan. Nah, kita kan tahu bahwa ERPA ini sudah hampir ada di seluruh Aceh gitu ya, seperti di daerah timur atau juga barat sudah ada. Nah, kita juga tahu bahwa rumah sakit rujukan sekarang bukan hanya di Rumah Sakit Zainal Abidin, tapi seperti di daerah Paseh itu Rumah Sakit Cut Mutia, kemudian di sebelah barat Rumah Sakit Cut Nyadin. Nah, itu mereka bekerja juga berarti ya, dari misalnya dari rumah sakit tipe berapa gitu yang ada di daerah kita, kemudian dirujuk kalau untuk yang barat ke Rumah Sakit Cut Nyadin gitu. Terus yang Pasnya juga seperti itu. Jadi ke Cut Mutia terlebih dahulu. Dan mereka juga jenazah ada keluarga yang sedang menanti. Nah, kadang suasana berbalut duka ya. Kita palingan kan cuma bantu ya. Dia bilang, singgah dulu ngopi, orang lagi duka, silakan berduka dulu, urus dulu. Fardu kifayahnya kita mundur ya. Jadi kami di ERPA Aceh ini boleh kita bilang ya kayak gitulah. Kita banyak untuk apa namanya? Kalau dibilang sombong kan sombong sih mbak. Kita lebih bawaannya lebih enak, lengkap. Kami juga ada NPWP secara organisasi udah kami urus. Nah, mau kita bilang kayak gini, oke, secara LLAJ lalu lintas dan angkutan jalan. Yang ingin kita sampaikan gini, undang-undang lalu lintas dan angkutan jalan dan termasuk seluruh aturan di Indonesia itu menggunakan asas fiksi. Nah, asas fiksi itu apa? Ini kan harus kita sampaikan. Asas fiksi itu beranggapan bahwa ketika suatu peraturan atau perundang-undangan yang telah diundangkan, maka pada saat itu setiap orang dianggap tahu dan ketentuan tersebut berlaku mengikat, sehingga ketidaktahuan seseorang akan hukum tidak dapat membebaskan atau memaafkannya dari tuntutan hukum. Nah, mau saya bilang kayak gini, karena Indonesia menganut sistem hukumnya asas fiksi, yang nggak tahu dianggap tahu, kan seperti itu. Yang tahu undang-undang lalu lintas dan angkutan jalan, pentingnya kendaraan emergensi, mereka pasti minggir. Kalau nggak minggir kurang ajar. Nah, kalau yang nggak tahu bagaimana? Kami hadir untuk memberitahu bahwasanya beri jalan kepada kendaraan yang sedang emergensi. Secara tidak langsung kan kami memberitahu. Bukan kami mengumumkan pakai toa keliling-keliling kampung, bawa motor teriak, nanti ada ambulan lewat kasih jalan ya gitu. Kami tidak menggunakan kampanye kampanye kendaraan darurat itu seperti itu, tidak. Tapi kami mengkampanyekan ke kendaraan darurat itu ya dengan cara bantu buka jalan. Oke, di depan macet, semua orang tahu ini ada ambulan di belakang atau damkar di belakang, tapi ini macet. Siapa yang nguraikan? Oke, kalau ada petugas polisi di situ, alhamdulillah terurai. Kalau petugas polisinya nggak ada atau belum hadir, bagaimana? Kita yang ada, kita bantu. Salah kalau kita bantu seperti itu. Sama juga seperti kalau di kota-kota besar ada Pak Ogah yang bantu untuk mutar arah kendaraan. Nah, di perempatan, diputar arah, di persimpangan. Nah, kalau kita bilang itu kan tidak sesuai LLAJ. Tapi sangat membantu. Terus yang ingin kita sampaikan gini. Ini saya kasih contoh seperti ini aja, Tia. Ada orang kecelakaan lalu lintas. Niat kita kan mau tolong. Tapi kita orang bodoh, tidak tahu cara evakuasi orang korban lalu lintas itu bagaimana. Kadang dia masih bisa diselamatkan kalau betul-betul kita tangani betul. Tapi pas kita angkat truk lehernya, kita kan tidak tahu siapa yang salah. Niat kita bantu. Nah, kalau kami niat bantu, niat buka jalan, niat ngawal, kami belajar dulu supaya tidak salah. Nah, lebih bawaannya bahwasanya
eh, ada cara. Kalau yang sudah tahu sampaikan kepada yang belum tahu. Nah, jadi memang tentunya ini adalah relawan yang sangat berguna sekali, bukan hanya bagi pasien tapi juga seluruh masyarakat. Karena memang kita tidak tahu kapan kita bakal berada di ambulans tersebut. Itu pasti. Kita tidak tahu kapan kita tidur kapan atau kita ada di dalam itu. Kapan kita tidur atau kapan kita duduk di samping yang pasien inilah. Nah, jadi so we have to open our heart. Oke, Syederalon, luar biasa ya. Ini sampai terharu mengharu biru memang topik Kupi Bengoh hari ini. Dan tentunya Syederalon, untuk Anda yang ingin bergabung silakan di 0651637172. Dan untuk WhatsApp juga bisa di 0811689020. Dan kita bakal kembali lagi untuk segmen terakhir di program Kupi Bengoh. Tapi sebelumnya kita simak dulu pesan-pesan berikut ini.